Berdoa silahkan. Doa selesai. Sebelum kami menampilkan presenter pertama, penampil yang pertama, saya jelaskan dulu aturan main kita untuk presentasi kita hari ini. Yang pertama, presentasi peserta dibatasi maksimal 15 menit. Dibatasi maksimal 15 menit. Kemudian ada 1, 2, 3 peserta yang presentasi, setelah itu dibuka link tanya jawab. Di situ peserta dapat menuliskan pertanyaannya di line chat seperti biasanya. Link absensi akan kami share di grup publikasi ilmiah. Tolong Bapak Ibu mengisi link absensi yang sudah di-share oleh panitia. Sebelum yang bergabung, sebelum ada pertama dari Bu Romatin, sebelumnya ada pengantar dulu dari Bapak Ahya. Kebetulan Bapak Ahya sudah bergabung dengan kita. Monggo Pak Ahya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Kusnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta. Saya sangat berharap panjenengan semua hari ini dalam kondisi sehat walafiat, meskipun ini hari Sabtu nggih. Di SMA SMK hari Sabtu itu libur. Ya mungkin yang SMP SD mungkin ada yang masuk, tapi posisi WFH seperti sekarang saya kira panjenengan semua juga ada di rumah dan masih menyempatkan waktu untuk bergabung sharing dengan teman-teman webinar. Saya kira ini sungguh luar biasa. Ini harus menjadi budaya kita bahwa bekerja itu tidak hanya ketika di sekolah ya, tapi juga mengembangkan diri ketika di rumah. Baik Bapak Ibu, untuk agenda kita di pagi hari ini yaitu mempresentasikan hasil dari pekerjaan publikasi ilmiahnya, tapi ternyata kebanyakan banyak yang buat PTK nggih. Jadi padahal saya berharap kemarin ada yang mempresentasikan mungkin artikel populernya atau buku, ternyata masih banyak yang PTK, tapi tidak apa-apa karena ini memang bagian dari sistematika BIMTEK ini memfasilitasi Bapak Ibu yang ingin presentasi hasil penelitian karena kesulitan gitu untuk berkumpul secara langsung. Untuk PTK sendiri Bapak Ibu nanti yang jelas dipresentasikan mulai dari latar belakang, kemudian metode penelitiannya hingga hasil. Saya kira tidak terlalu panjang ya, karena kita sudah tahu sendiri sistematika PTK itu seperti apa. Kemarin ada yang tanya siklusnya minimal berapa Pak, maksimal berapa? Ya, minimal biasanya 2, 1 boleh tapi jarang ya. 3 boleh tapi jarang. Jadi kita ambil yang tengah-tengah. 2 itu sudah sangat cukup karena per siklus kan pertemuannya minimal juga 2. Jadi kalau kita pakai 2 siklus berarti mungkin minimal paling cepat itu 1 bulan baru selesai. Nah, nanti silakan dipaparkan latar belakang kenapa kok ambil judul ini, kemudian metodologi penelitiannya apa, kemudian hasilnya apa. Nah, yang penting kan hasilnya ini. Yang perlu jenengan pahami bahwa PTK itu timbul karena ada masalah. Ya, jadi kalau Pak Imron Rosidi, tim penilai Jawa Timur itu menganalogikan PTK itu berarti ada penyakitnya. Ya, jadi ada penyakit di kelas kita itu ada penyakitnya. Kemudian kita tahu obatnya. Ya, berarti kita itu membuat obat melalui resep. Kemudian ada pasiennya itu di mana, di kelas apa. Kemudian ada rumah sakitnya. Ini lingkup besarnya rumah sakitnya itu ya sekolahan kita. Jadi di judulnya nanti harus ada itu. Ya. Jadi penyakitnya apa, obatnya apa, pasiennya siapa, rumah sakitnya di mana, itu harus jelas. Dan kemudian untuk judul saya sarankan tidak lebih dari 15 kata. Oke. Tapi sulit membuat judul PTK di bawah 15 kata itu sulit. Kebanyakan teman-teman itu judulnya panjang gitu, sampai dengan kelasnya itu dirinci, kemudian tahun pelajaran, meskipun itu sebenarnya bisa dihilangkan. Jadi judul PTK itu yang efektif menurut berbagai sumber itu 15 kata cukup bisa. Nanti kita coba. Tapi yang jelas hari ini silahkan dipresentasikan dulu. Nanti pasti banyak sekali masukan maupun pertanyaan dari teman-teman. Tidak harus dari
panitia BIMTEK, tapi nanti juga dari jenengan-jenengan yang hadir di sini. Di absen kita kelompok A ada 22 orang dari berbagai macam daerah, tingkat jenjang pendidikan maupun mapel. Saya kira nanti akan sangat variatif, akan sangat banyak sekali ide-ide ataupun saran yang membangun. Untuk yang presentasi nanti ada 3 di daftar saya ini, ada Bu Rohmatin dari SMA Negeri 2 Madiun, Bu Ani Mukoliah dari SMKN 1 Magetan, dan Bapak Eko Edi dari SMAN 1 Dagangan. Nah, semoga nanti hari ini presentasinya lancar, dengan semua kita bisa sharing pengetahuan. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak ya atas pengantarnya. Langsung saja untuk menyingkat waktu, untuk presentasi pertama dari Ibu Rohmatin dari SMK Negeri 2 Madiun. Kepada Ibu Rohmatin kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan saya untuk presentasi, terutama kepada panitia yang mengadakan workshop atau BIMTEK ini. Saya dari SMA 2 yang menyampaikan PTK, mungkin PTK ini belum sempurna, nanti mohon masukannya. Karena diminta hanya bab 1 dan bab 2. Sebenarnya saya sudah membuat sampai bab 4 web, tapi nanti rencananya ya hanya bab 1 dan 2, mengingat waktu yang diberikan hanya 10 menit. Ya. Ini saya izin share screen dulu ya. Bisa Bu Rohmatin share screen-nya? Sampun, sudah terlihat ya? Belum. Sampun? Belum. Ya, ini saya sudah. Belum Bu. Belum Bu. Ya, sudah saya share. Oke, sudah loading. Sudah? Sudah. Oke, silahkan dimulai. Loading ya. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Mohon koreksi dan masukannya. Mungkin PTK ini belum sempurna ya. Judulnya PTK saya karena saya mengajar bahasa Indonesia, khususnya di kelas 10 dan kelas 11 ya. Judulnya peningkatan keterampilan menulis teks eksplanasi dengan menggunakan media gambar visual pada siswa kelas 11-7 semester ganjil SMA Negeri 2 Madiun tahun pelajaran 2020-2021. Kenapa saya memilih judul ini? Banyak permasalahan yang dihadapi, terutama dalam kegiatan menulis. Ini saya paparkan untuk bab satunya di latar belakangnya. Sebentar, saya sinkron. Ya, ini bab 1. Untuk yang pendahuluannya, terutama di latar belakang, di sini saya mengulas sedikit masalah kebahasaannya. Bahwa keterampilan berbahasa itu merupakan sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh semua orang. Dengan memiliki keterampilan berbahasa, kita bisa berbicara, menulis, dan menyimak keterampilan berbahasa. Terdiri dari keterampilan reseptif, yaitu menerima, seperti membaca dan menyimak. Dan keterampilan produktif atau memproduksi, seperti berbicara dan menulis. Kedua jenis keterampilan berbahasa ini harus dimiliki oleh setiap orang agar tercipta jalinan komunikasi dua arah yang baik. Dari 4 keterampilan berbahasa, menulis adalah termasuk salah satunya. Menulis adalah suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam lambang-lambang tulisan. Ini menurut Semi dalam bukunya tahun 2007 halaman 14. Kemudian menulis merupakan kegiatan yang membutuhkan proses,
Keterampilan menulis tidak semua dikuasai oleh setiap individu. Kegiatan menulis tidak hanya menuangkan ide, pikiran, dan gagasan si penulisnya, tetapi kegiatan menulis lebih menekankan pada kegiatan keterampilan. Kalau anak tidak terbiasa dan tidak terampil menulis, kemungkinan seorang anak juga akan merasa kesulitan untuk menuangkan ide tersebut. Selain itu, keterampilan menulis juga membutuhkan suatu proses atau ketelitian untuk menghasilkan sebuah tulisan yang bermutu. Oleh karena itu, menulis sering dianggap siswa adalah sebuah keterampilan yang sangat sulit dibandingkan dengan keterampilan yang lain. Keterampilan menulis setiap pelajaran bahasa Indonesia selalu ada, baik itu menulis cerpen, menulis puisi, menulis teks eksposisi, menulis teks argumentasi, teks narasi, teks eksplanasi, dan teks-teks yang lainnya. Hampir semua materi yang ada pada kurikulum 2013 pelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Untuk itu pelajaran menulis perlu dilatih setiap saat. Melatih menulis siswa tidak semudah yang guru bayangkan. Pasti setiap guru mengajar bahasa Indonesia memiliki pengalaman tersendiri dalam melatih siswanya untuk menulis. Hal ini seperti yang peneliti alami dalam menyampaikan materi pelajaran bab menulis teks eksplanasi. Kemudian menulis teks eksplanasi tindakan tidaklah semudah menulis teks argumentasi. Ini yang biasanya sulit dibedakan oleh anak ya, karena dalam menulis teks eksplanasi, seorang siswa itu dituntut untuk mengetahui informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Tanpa memiliki ilmu pengetahuan mengenai informasi tersebut, siswa akan kesulitan dalam menuangkan isi tulisan dalam bentuk teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berupa fenomena atau kejadian yang ada di bumi ini. Bisa berwujud fenomena alam, sosial, budaya, maupun pengetahuan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teks eksplanasi merupakan salah satu teks yang dianggap sulit bagi siswa kelas 11. Karena siswa masih sulit untuk membedakan antara teks eksplanasi dan teks eksposisi. Ya, kedua teks ini hampir memiliki kesamaan. Latar belakang selanjutnya, maaf, kelewat tadi. Nah, saya answer dulu. Masih ada sedikit yang saya sampaikan latar belakangnya. Nah, ini ya. Bentar masih menunggu. Kesamaan dari kedua teks tersebut adalah sama-sama berisi informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Tetapi informasi untuk teks eksposisi berupa informasi yang terbaru dan berdasarkan fakta dan opini dari si penulis. Sedangkan teks eksplanasi lebih cenderung menjelaskan pada fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Siswa terkadang masih kesulitan untuk membedakan kedua teks tersebut. Selain itu, siswa juga kesulitan dalam mengawali atau memulai membuat tulisan teks eksplanasi. Hal ini dikarenakan siswa tidak memiliki ide yang ingin dikembangkan. Berdasarkan kenyataan itu, maka saya mengambil judul penelitian ini yaitu peningkatan keterampilan menulis teks eksplanasi dengan menggunakan media gambar visual pada siswa kelas 11-7 semester ganjil ya, SMA Negeri 2 Madiun Tahun Pelajaran 2020-2021. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah saya ada 3 ya. Berdasarkan tadi rumusan masalah saya, berdasarkan latar belakang, bagaimana proses pembelajaran keterampilan menulis teks eksplanasi dengan menggunakan media gambar visual pada siswa kelas 11-7 semester ganjil SMA Negeri 2 Madiun tahun pelajaran 2020-2021. Untuk yang kedua, bagaimana peningkatan keterampilan menulis teks eksplanasi dengan menggunakan media gambar visual pada siswa kelas 11-7 semester ganjil SMA Negeri 2 Madiun. Berikutnya, bagaimana perubahan sikap siswa kelas 11-7 semester ganjil SMA Negeri 2 Madiun tahun pelajaran 2020-2021 selama mengikuti pembelajaran keterampilan menulis. Jadi di sini ada yang saya coba untuk menyampaikan dalam PTK ini, masalahnya tentang proses pembelajaran keterampilan menulis itu bagaimana nanti, kemudian peningkatan dari keterampilan menulis, dan perubahan sikapnya. Ya, saya lanjutkan ke rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, tujuan dulu maaf. Tadi udah rumusan masalah, sekarang tujuan konsep. Tujuan penelitian, sebenarnya tujuan ini
Hampir sama dengan rumusan masalah, kita tinggal mengambil kata untuk aja ya, karena bertujuan untuk siswa kan, jadi tinggal nambah untuk ya, untuk meningkatkan proses pembelajaran keterampilan menulis yang pertama itu tadi. Yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan menulis teks eksplanasi dengan menggunakan media gambar itu. Yang berikutnya untuk mengetahui perubahan sikap siswa dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan ke manfaat penelitian. Nah, manfaat berdasarkan tujuan tadi, manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis ya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pembelajaran dan tolak ukur kajian pada penelitian lebih lanjut, yaitu berupa alternatif media yang dapat diterapkan dalam usaha memperbaiki mutu pendidikan dan mempertinggi interaksi belajar mengajar, khususnya dalam pelajaran menulis teks eksplanasi. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan pengetahuan mengenai pembelajaran menulis teks eksplanasi. Manfaat teoritisnya. Sedangkan manfaat praktisnya bagi siswa dapat meningkatkan keterampilan menulis teks eksplanasi, yaitu dapat mengembangkan tulisan teks eksplanasi dalam bentuk karangan secara tulis yang sistematis dan logis. Kemudian manfaat selanjutnya bagi sekolah dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan prestasi sekolah yang dapat disampaikan dalam pembinaan guru maupun kompetensi lain bahwa pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan menggunakan media gambar visual sebagai bahan pencapaian hasil belajar yang optimal. Nah, ini bab 2-nya. Bab 2 saya menuliskan kajian pustaka, kerangka berpikir, dan metode sistem data. Ini saya masukkan di sini semua ya. Kemudian kajian pustaka berupa teori-teori yang saya pakai dalam penelitian ini. Yang pertama mengenai hakikat dari teks eksplanasi sendiri ya. Menurut Gerard dan Wittner ya, Wittner tahun 95 dalam bukunya untuk halamannya 212 menjelaskan secara singkat tentang teks eksplanasi yang berisi pembentukan suatu proses atau apa yang dikerjakan adalah apa sosial budaya. Dalam bukunya yang berjudul Text Types and English Anderson ini ya, bukunya mengungkapkan teks eksplanasi adalah suatu jenis teks yang mengungkapkan bagaimana dan mengapa suatu itu terjadi. Tujuan dari teks eksplanasi tersebut adalah untuk mengungkapkan setiap langkah dari proses bagaimana dan tujuan memberi alasan mengapa. Untuk hal yang lebih luas, biasanya teks eksplanasi menjelaskan tentang bagaimana suatu itu terjadi, mengapa suatu itu terjadi, mengapa suatu benda itu sama atau berbeda, atau bagaimana untuk memecahkan suatu masalah. Ya. Pendapat yang bersama juga disampaikan oleh Derevianka dalam Joshua ya tahun 2009 halaman 33. Maksud dari teks eksplanasi adalah untuk memberi sebuah penjelasan dari bagaimana suatu itu terjadi atau memberi beberapa alasan dan fenomena yang terjadi. Mereka memberikan penjelasan yang lebih umum dari perilaku atau fenomena. Penjelasan yang dimaksud adalah menggambarkan urutan yang diamati dari kegiatan yang berlangsung secara teratur dan alami dari suatu fenomena. Menurut Phil dalam Joshua ya, tahun 2009 dalam halaman 33. Lanjutnya, ya, teks eksplanasi pada hakikatnya merupakan teks yang menjelaskan, ini pendapat dari Wahono. Dan seterusnya, menurut Pradiono, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Selanjutnya, Hamud dalam Kultom, ya, bukunya 2013, yaitu halaman 5, mengatakan bahwa teks eksplanasi merupakan jenis teks yang mampu menjawab pertanyaan bagaimana, mengapa, hampir sama dengan pendapatnya yang di depan tadi nih. Saya lanjutkan aja. Terus ketika kita akan menyusun sebuah teks, tentunya kita memerlukan pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Itu berupa langkah-langkah ya. Langkah-langkah dalam membuat sebuah teks eksplanasi. Pertama yaitu menentukan tema. Tema ini penting sekali untuk diketahui oleh seorang anak. Jadi dalam sebuah teks eksplanasi, dalam mengembangkan sebuah tulisan, anak harus menentukan tema dulu ya. Selanjutnya, cara menyusun teks eksplanasi ya. Kemudian bahan untuk mengumpulkan bahan. Jadi kalau sudah ketemu tema, kemudian mengumpulkan bahan-bahan tulisan ya atau referensi, bisa diambil dari buku, koran, majalah, wawancara mungkin ya, atau objek-objek tertentu. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka tulisan. Kerangka sangat penting sekali dalam membuat sebuah teks. Berikutnya, nah, ini mengembangkan tulisan. Mengembangkan tulisan itu akan menjadi sebuah teks yang bagus kalau sudah ketemu kerangkanya tadi ya.
Kemudian dalam suatu teks eksplanasi diperlukan pemahaman mengenai unsur kebahasaan. Ya. Unsur kebahasaan tadi meliputi ya tadi kayak kohesi, ini hilang lagi. Saya ensor lagi tadi kelewat. Yang ini ya. Nih. Unsur kebahasaan dari teks eksplanasi itu nanti ada pilihan kata, kemudian ada kohesi, koherensi, kohesi, kemudian ada konjungsi, dan ada kalimat simplek. Ini harus dikuasai oleh siswa dulu sebelum siswa bisa menulis sebuah teks eksplanasi. Jadi guru nanti harus menerangkan teorinya dulu. Kemudian kriteria penilaian menyusun teks eksplanasi. Ini untuk teorinya. Apa saja nanti yang dinilai yaitu aspek organisasi, kosakatanya, kemudian aspek penggunaan kalimat, dan aspek mekanik. Saya lanjut. Pengertian media. Nah, ini kan tadi mengambil media gambar visual. Jadi di dalam teori saya juga menyampaikan tentang media. Apa itu media? Ya, di sini saya jelaskan bahwa media adalah perantara atau pengantar. Pengertian media sebagai sumber belajar manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Menurut Jamalah dan Zain ya dalam bukunya itu tahun 96 halaman 136. Menurut Gerlach dan Ellie ya. Media itu berupa grafik atau fotografik, elektronik atau alat mekanik untuk menyajikan, memproses dan menjelaskan informasi lisan atau visual. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar sangat penting. Ketidakjelasan guru dalam menyampaikan bahan pengajaran dapat terlalui dengan kehadiran media. Suatu dapat dikatakan sebagai media apabila dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan dan tujuan-tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kata media adalah bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tangan, perantara, atau pengantar. Media gambar adalah penyajian visual dua dimensi yang memanfaatkan rancangan gambar sebagai sarana pertimbangan mengenai kehidupan sehari-hari. Misalnya menyangkut manusia, peristiwa, benda-benda, tempat, dan sebagainya. Menurut Sarjana dan Rifai, gambar adalah media yang mengkomunikasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui kombinasi pengungkapan kata-kata dengan gambar-gambar. Ya, selanjutnya, untuk teorinya, fungsi dan peranan media pembelajaran ini ya, fungsinya ada bahwa fungsi media sendiri untuk alat bantu pengajaran yang mampu mempengaruhi keadaan kelas dan lingkungan belajar yang efektif dan seterusnya. Kemudian penggunaan media tidak hanya mampu membuat proses pengajaran berjalan secara efisien, tapi materi pelajaran dapat diserap secara lebih mendalam. Siswa mungkin sudah memahami permasalahan dengan penjelasan dari guru. Tapi pemahaman itu akan lebih baik jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, atau mengalami melalui media tersebut. Nah, jadi dalam teori saya nanti ini ya, tidak saya tulis semua kriteria pemilihan media pengajaran tentang bagaimana di situ ada saya cantumkan media sebagai media pembelajaran, kemudian jenis-jenis media gambar atau foto itu apa saja yang dijelaskan di teori, kemudian ciri-ciri gambar yang baik itu seperti apa, peran gambar sebagai media pengajaran. Saya tulis semua banyak ya. Jadi ini nanti yang ada dalam teori saya. Macam-macam media pembelajaran. Selanjutnya, saya tadi kan menyampaikan di bab 2 ada kerangka berpikir. Jadi kenapa kalau saya mengambil penelitian ini, kerangka berpikir saya, ini saya uraikan seperti ini, saya buat skema. Sebenarnya di skema ini juga saya jelaskan di bawahnya. Ya. Kondisi awal, dilihat dari kondisi awalnya, itu baik guru dan siswa, bahwa guru itu hanya memberikan konsep teori saja. Terus guru kurang memberikan latihan menulis. Kemudian siswa itu malas menulis. Siswa kesulitan mengembangkan ide, siswa kurang konsentrasi saat KBM. Ini yang membuat saya berpikiran untuk membuat PTK tentang judul teks eksplanasi ya, khususnya tadi, karena kondisi awalnya seperti ini ya, mungkin permasalahan di SMA Negeri 2 dulu. Kemudian pelaksanaan tindakan melalui media gambar visual tadi. Ya, jadi ini saya terapkan dengan media gambar, supaya apa? Gambar-gambar yang saya sampaikan tadi, supaya menarik minat, dia akan terangsang. Oh ini gambar tentang alam, oh ini gambar apa, seperti itu. Karena fenomena alam itu bisa banjir, bisa gempa bumi, misalnya seperti itu, bisa kerusuhan. Kemudian saya tuangkan ke langkah-langkah menulis teks eksplanasi melalui media gambar visual. Nah, ini saya jelaskan nanti di PTK saya, yaitu ada siklus 1 sampai siklus 2. Ya. Saya sampai siklus 2 saja. Kemudian kondisi akhir. Keterampilan menulis nanti diharapkan mulai mengalami peningkatan dengan adanya
Nah, nggih, Tampilan presentasi jenengan dalam. kok tiba-tiba ini hilang. Coba dipresentasikan lagi. Waduh, yang bagian mana? Enggak, ini, tapi enggak tampil di kita. Coba di present now lagi. PowerPoint-nya ditampilkan. Senang. Ini sampun kelihatan? Kelihatan, Pak. Sampun. Ya, sudah. Sudah muncul, Pak. Sudah, monggo. Sampun. Sampai pelaksanaan tindakan ya, saya. Nggih. Sampun. Sudah? Belum, Bu. Sudah muncul, Pak? Belum. Belum? Kenapa ya? Coba diulangi lagi langkahnya dari mulai menampilkan PowerPoint tadi. Ini PowerPoint-nya sudah saya tampilkan. Saya sudah masuk PowerPoint. Belum kelihatan, Pak? Itu ada 2 akun kelihatannya, Pak. Bu Mungkin Rohmati kan lambat ada 2 akun. Kelihatan di sini. Betul? Kelihatan di sini. Presentasinya kelihatan, Sampun. Bu. Sebenarnya, Pak ya. Sampun, Bu. Ada 2 Ya. akun ya, Bu ya? Dalam? Ada 2 akun. Enggak, satu. Cuma Oke. apa Apa sebagai presentasi, cuma belum tampil di kita. Bapak Ibu yang lain belum tampil nggak presentasinya Bu Rohmatin? Jadi di jenengan ulang Bu Rohmatin. Tapi suara saya masuk. Ya jelas. Cuma PowerPoint-nya jenengan ulang lagi, diklik present now tadi seperti awal. Di Google Meet-nya present now. dari awal. Ya, present now. Yes. Present now, kemudian present now aja. ya, present now. Kemudian pilih a window. Yes. A window, pilih Belum, Pak, saya belum manus. Bentar. ya. Ini nggih. Present now sudah. Lanjutkan ini nggih. Melanjutkan. Ya, a window, pilih. Nah, sudah. Oke. Sampun, silakan dilanjut. Sudah keluar. Sampun, Bu. Ya, saya sampai kerangka Sampun, Bu. berpikir nggih, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Sudah muncul nggih ini? Bu Rohmatin, jenengan ini kan sudah Kondisi awalnya melakukan penelitian ya? Sudah melakukan penelitian? Ya, ini sudah proses. Sudah proses Ya, untuk ini tapi pengambilan datanya belum. Oh, ya berarti siklusnya Masih proses. Sudah siklus keberapa? Rencananya mau siklus 2. Belum ngambil data, Pak, ini. Saya masih mencoba bab 1, bab 2, sama bab 3. Ya, oke. Untuk pengambilan data belum. Oke. Karena ini baru kan. Oke. Nah, ini ya saya lanjutkan sedikit ya. Monggo dilanjutkan. Ini kondisi akhirnya diharapkan keterampilan menulis teks eksklamasi. Lagi ya, hampir selesai. Ya. Berikutnya ini hipotesis tindakan ya. Hipotesis tindakan berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, hipotesis penelitian ini adalah apabila siswa diberikan pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan menggunakan media gambar visual, diharapkan keterampilan siswa kelas 11-7 SMA Negeri 2 Madiun dalam menulis teks eksplanasi akan meningkat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya stop, nggih. Nggih, Bu. Nggih, monggo. Ya, sampun. Saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Monggo. Di Bu moderator, monggo. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari Bu Rohmatin. Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang bertanya, kami silahkan. Karena kebetulan di chat belum ada. Atau mungkin Bapak Ibu peserta ingin langsung menanyakan juga tidak masalah, masih ditunggu. Kami persilahkan. Atau mungkin sambil menunggu Pak Ayah mungkin bisa memberikan sedikit komentar untuk presentasi dari Ibu Rohmatin ini. Monggo Pak Ayah. Terima kasih, sambil nunggu yang lain ya. Bu Rohmatin, ini berarti jenengan masalahnya anak-anak kesulitan untuk membuat teks eksplanasi gitu ya? Itu ya didapat dari data apa Bu? Nilai atau apa? Anjir, nanti kan saya rencananya akan tadi kan dengan media gambar ya Pak. Jadi anak itu menulis, jadi hasil tulisan anak produk. Jadi itu nanti saya analisis apakah
bisa apa enggak si anak itu membuat sebuah teks eksplanasi. Jadi itu dianalisis, dilihat dari ciri kebahasaannya, kemudian dilihat strukturnya, kalimat dalam menguraikan, idenya. Nanti kan berupa gambar-gambar. Jadi saya menayangkan sebuah gambar seperti ini, misalnya gambar yang saya tayangkan ya. Ini saya share ya gambarnya. Itu ada beberapa gambar, nanti anak bisa memilih. Saya memunculkan sekitar 5 gambar. Kira-kira gambar mana yang akan dibuat sebuah teks eksplanasi. Nah, itu nanti saya analisis, Pak. Jadi saya studinya analisis gitu, Pak. Berarti maksud saya begini, jenengan kualitatif ya, jenengan tadi yang saya suka. berarti hanya sebatas gambarnya hipotesa. Seperti ini. Nanti ada berarti jenengan belum tahu bahwa anak-anak ini kesulitan atau enggak di pembuatan teks eksplanasi itu belum tahu ya? Baru mau ngetes nanti? Iya, baru. Tapi kan kita sebelumnya kan mengajar dulu tuh Pak, sebelumnya. Berarti jenengan dengan sudah mengajar tahu. Itu kan tahu sebelumnya tahun-tahun sebelumnya misalnya kelas-kelas lain, bahwa dia di antara tek-tek yang saya ajar itu, dia kesulitannya ada di teks eksplanasi. Makanya saya ngambil teks eksplanasi dengan media gambar. Mungkin dengan media gambar itu dia akan mudah untuk menuangkan idenya gitu Pak. Oh, seperti begitu. itu mungkin gambaran saya. Berarti ini memang baru sebatas rancangan ya, belum memulai mengambil data ya? Dulu ya. Oh, PTK saya ini baru saya buat ya. Tugas ini. Ya, berarti memang seperti itu. Jadi saya belum mengadakan penelitian. Berarti saya cuma menekankan bahwa masalah yang jenengan ambil itu memang benar-benar dialami oleh anak, dan itu jenengan harus punya hipotesa bahwa nanti itu bisa istilahnya diselesaikan atau ditingkatkan dengan pemberian media berbasis gambar tadi ya, atau enggak? Ya, betul Pak, seperti itu. Oh ya. Mungkin ada masukan mungkin Pak dari judul saya. Saya kira judulnya atau bagaimana? Ya, mungkin untuk tahun ajaran kalau misalkan bisa dihilangkan enggak apa-apa, dihilangkan. Jadi tadi judulnya apa, Bu? Mau ditampilkan lagi, Bu, judul. Di PowerPoint yang atas tadi ada judulnya. Ya, sekejap. Saya agak trouble. Ini ya judulnya. Ini judulnya ya Pak. Oke. Peningkatan keterampilan menulis teks eksplanasi dengan menggunakan media gambar visual pada siswa. Oke. Jadi semester ganjil dan tahun pelajarannya bisa dihilangi agar lebih efektif. Jadi PTK itu kan semesternya dihilangkan. Boleh, semesternya dihilangkan, tahun ajarannya dihilangkan pun juga boleh. Untuk PTK itu kan spesifik di kelas, Bu. Jadi diterapkan hanya di satu kelas. Jadi jenengan sudah menyebutkan di kelas. Ya betul, saya di kelas apa tadi? Kok hilang lagi itu? Ya, berarti hanya diterapkan di kelas 11-7. Belum tentu nanti di kelas 11-6 juga punya masalah yang sama. Belum tentu nanti di kelas yang lain bisa disembuhkan dengan media gambar visual, kan gitu. Jadi PTK itu spesifik hanya di kelas 11-7, betul. Oke. Jadi kalau mau lebih efisien, semesternya sama tahun pelajaran bisa dihilangkan, karena nanti akan dijelaskan di dalam untuk itu. Kemudian untuk siklusnya rencananya 2. Rencananya 2 siklus. Ya, berarti jenengan nanti harus mengambil. Rencananya 2 siklus. Ya. Sebelumnya berarti harus istilahnya mengumpulkan data terlebih dahulu bahwa anak ini memang benar mengalami kesulitan di pembuatan teks eksplanasi. Jadi kemudian baru direncanakan nanti media gambarnya itu diberikan melalui metode apa, karena ini kan daring juga nggih. Jadi kalau daring kan mungkin segalanya juga harus dipersiapkan segala daring kalau memang mau diteliti di saat ini ya, kecuali mungkin nanti jenengan mengambil datanya di semester depan, kalau mungkin sudah tatap muka. Kemudian untuk ya observasi. Ini semester ini loh Pak ngambil datanya rencananya. Rencananya semester ini. Tahun ajaran ini kan semester. Berarti ini kan semester ganjil. Secara jadi daring. Rencananya ini benar-benar secara daring. Makanya saya minta bukti kan presentasinya nanti kan harus daring. Kemudian anak juga tatap mukanya nanti daring.
Oh Terus iya, iya. nanti lewatnya kan Google pengiriman tugas-tugasnya itu. Oh nggih, bisa. Seperti itu. Apakah bisa itu, Pak? Bisa sebenarnya, karena memang Bisa, Nje? daring ini kan hanya metode kita untuk berkomunikasi dengan anak, toh. Kan sebenarnya sama saja dianggap Nje. seperti kita tatap muka, hanya saja bagaimana nanti jenengan pintar-pintarnya mengumpulkan bukti daringnya itu. Mungkin dengan screenshot ketika jenengan video call dengan anak, kemudian daftar absensi anaknya, daftar tugas yang Nje. jenengan berikan, kemudian daftar jawaban dari siswa, itu harus diadministrasikan dengan baik. Saya kira bisa kok. Nje. Ya. Nge. Kalau di SMA 2 pakai Jadi bukti itu LMS apa? Di SMA pakai ini, Pak, Google Form. Nah, Google Classroom maksudnya LMS-nya. Google Classroom pakai itu biasanya. Terus Oh sama iya. Meet, Oh iya ya. Meet atau pakai Zoom, Nah, itu kan ya, semuanya pakai bisa Cloud, seperti itu. bisa direkod nggak semuanya, baik video maupun Google Classroom-nya kan bisa direkod, bisa dilampirkan nanti untuk Iya. ketik. Mungkin sudah ada Iya. pertanyaan, Jadi Bu. bentuknya kan, Terima kasih Pak. ya, Saya Pak mungkin Eko Edi Santoso Pak. Oh, nggih monggo. Langsung mawon Pak Eko. Nggih. Ini kebetulan nuansa kami mengajar bahasa Inggris Pak. Nggih. Yang ingin saya utarakan bahwa tadi panjenengan dari mana tahu kalau ini harus dilakukan sebuah penelitian tindakan. Saya menyorotinya dari kompleksitas KD Pak. Yang harus dicermati yang pertama adalah di bahasa itu ada KD 3 pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pertimbangan saya yang ini di KD keterampilan ini pasti ada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya sebelum menuju ke keterampilan menulis. Oleh karena itu, data yang memperkuat kita harus melakukan sebuah penelitian ini kita dapat dari pembelajaran sebelumnya yang masih berhubungan dengan KD eksplanasi, tetapi dalam rangka membangun pengetahuan. Kemudian yang kedua, menulis menurut taksonomi di ranah berpikir ini ada di level tertinggi. Maka pasti ada 5 level sebelumnya. Jadi ada tahu, paham, menerapkan, sampai dengan menuju kepada mencipta atau menyusun dalam bahasa. Nah, dari sini kemudian kita akan bisa mengambil sebuah data yang cukup untuk melakukan penelitian yang diajukan oleh Bu Rohmatin ini. Terima kasih Pak. Nggih, terima kasih Pak Eko. Saya kira saran yang sangat pas nggih Bu Rohmatin, karena Pak Eko juga dari bahasa Inggris nggih. Jadi memang benar kalau kita memutuskan bahwa ini harus diteliti, memang kita lihat dulu. Jadi KD-nya itu di KKO-nya nggih, di taksonomi Bloom-nya itu di ranah apa. Jadi memang sebelumnya mesti ada KD-KD yang berhubungan dengan jenengan tadi menulis ya. Nah, itu bisa dijadikan acuan, benar nggih. Jadi tidak hanya harus di KD itu, tapi di KD sebelumnya pun bisa. Karena kan untuk siklusnya PTK sendiri kan misalkan nggih, sekarang 1 siklus 2 pertemuan. Belum tentu KD-nya jenengan itu sampai 4 pertemuan kan. Bisa jadi KD-nya jenengan hanya 2 pertemuan. Nah, 2 pertemuan sisanya Pak, nggak apa-apa. Jadi nanti kita ambil data di pertemuan KD yang lain. Tapi lebih bagusnya ya KD-nya sama. Cuma kita kan nggak tentu di KD itu pertemuannya banyak. Di chat terima kasih masukannya sebelumnya. Oh, sudah terjawab. Sudah terjawab Pak. Monggo Bu Kusnul ditawarkan. Enggak. Ada lagi peserta, tapi saya rasa tadi Bu Rohmatin sempat ngendiko Pak, kalau hari ini beliau harus meet PPG juga, jadi jam 10 nggih Bu Rohmatin nggih. Sudah mulai. Nggih. Sekalian nanti setelah ini mungkin Pak Eko Edi mungkin yang presentasi. Terima kasih Bu Rohmatin atas presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi presentasi dari Ibu Rohmatin yang mempresentasikan hasil PTK-nya. Tadi saya barusan dapat kabar Pak Ahya kalau seharusnya setelah Bu Rohmatin itu Bu Ani kalau nggak salah dari SMK 1 Magetan, tapi ternyata beliau dapat kabar kalau saudara ada yang meninggal sehingga harus keluar dari meet ini. Tapi tidak apa-apa, saya rasa
kita langsung saja ke peserta berikutnya, Pak Eko Edi. Insya Allah sudah siap nggih Pak Eko? Assalamualaikum Pak Eko, sudah siap nggih? Halo Pak Eko. Suara saya Halo Bu, siap terdengar Bu. nggih? Ya, terdengar Nggih. siap Bu. Ya, sebentar ini saya Oke, siapkan dulu Bu. langsung. Oke, siap. Ya, slide-nya saya siapkan dulu. Baiklah. Presentasi berikutnya adalah Bapak Eko Edi dari SMAN 1 Dagangan. Kepada Pak Eko, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ada slide liwat. Perkenalkan, nama saya Eko Edi Santoso, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Dagangan. Sebelum kita lanjutkan, apakah slideshow saya bisa dilihat, Ibu? Bapak? Bisa, jelas Pak Eko, monggo dilanjut. Oh ya, terima kasih. Jelas, Pak. Monggo. Kita mulai. Kebetulan ini sama dengan Ibu Romatin, teksnya yang sama. Kami mengambil judul adalah penerapan model pembelajaran presentasi. Ini penekanannya untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam teks monolog. Saya kaitkan presentasi dengan monolog. Teksnya berbentuk explanation siswa kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Dagangan dan seterusnya. Latar belakang yang kami ambil, saya mencermati seperti yang saya utarakan tadi, bahwa di dalam kalau sampai di keterampilan berbicara teks monolog, sudah ada beberapa pertemuan. Sudah ada beberapa pertemuan. Ini adalah pertemuan di yang ketiga. Kami sudah mendapatkan cukup data. Kemudian dari sisi kompleksitas, ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah text explanation. Ini bagi siswa ini cukup berat karena ada kombinasi antara teks paparan dan teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah paradigma yang di sini disebutkan dengan teks. Pembelajaran bahasa, ini saya khususkan bahasa Inggris, ini sudah bergeser. Tidak hanya mempelajari bahasanya saja, tidak hanya bisa berkomunikasi, tetapi harus mampu untuk berwacana. Ini yang membuat berbeda. Berwacana itu artinya bahwa mereka melakukan komunikasi, baik lisan maupun tulis, tetapi dibingkai dengan sebuah struktur. Struktur itu bingkai di dalam membuat sebuah teks, antara teks satu dengan teks yang lain, antara teks explanation, teks prosedur, teks report, berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan berwacana. Kemudian yang kedua adalah tingkatan di taksonomi, seperti yang saya utarakan tadi, kemampuan berbicara itu ada di level 6, C6. Maka membutuhkan proses panjang untuk menuju ke sini, dan harus ada beberapa hal yang membuat anak itu bisa sampai di kemampuan berbicara. Kemudian yang terakhir adalah karena kami sudah mendapatkan cukup data di dalam proses pembelajaran, maka kami sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ada permasalahan-permasalahan di kelas kami ini. Inilah hasilnya. Selama proses pembelajaran sebelumnya, bahwa 30% siswa belum mencapai KKM. Dari kriteria ketuntasan minimal, di level pengetahuan, mengukur pengetahuan, ada permasalahan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi ketika kami melakukan sebuah pembelajaran, kita berinteraksi, memberikan kesempatan anak-anak untuk menjawab, itu hanya 7 siswa. Ini berarti 23,33%. Kemudian ada siswa yang aktif bertanya. Jadi selain kami meminta untuk siapa yang menjawab, kemudian ada yang kita berikan kesempatan untuk bertanya dalam proses pembelajaran, itu hanya ada 4 siswa. Inilah yang menjadi dasar kami untuk melakukan tindakan.
targetnya ini bahwa siswa dapat mengungkapkan itu menyusun teks monolog seperti yang saya utarakan tadi dengan menggunakan ragam bahasa lisan, ini keterampilan berbahasa ini bicara, lancar dan berterima dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk explanation. Seperti saya utarakan bahwa tidak hanya sekedar bisa berbicara, ada struktur, ini generic structure, ada aturan-aturan tertentu yang teks yang mereka bangun supaya bisa berterima. Jadi istilahnya sekarang berterima, supaya bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan atau orang yang membaca sebuah karya tulisannya mereka. Ini kita konsentrasi kekhususan pada berbicara. Berikutnya, analisa KD seperti saya utarakan tadi, berbicara ada di productive skill, sebelumnya reseptif. Reseptif itu hanya menerima pengetahuan. Produktif ini di samping dia menerapkan juga harus bisa menyusun sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua adalah joint construction of text atau independent construction of text. Ini adalah siklus pembelajaran bahasa yang tertinggi. Ketiga, taksonomi sudah saya utarakan tadi. Yang ketiga dan yang keempat ini taksonomi dari Dayes di keterampilan. Berikutnya, saya fokus kepada 3 hal dari data yang saya dapat. Apakah model pembelajaran presentasi ini dapat meningkatkan satu motivasi dari data yang saya ambil presentasinya tadi? Karena dengan motivasi yang rendah, saya tidak bisa memfasilitasi siswa secara student center yang berpusat, boleh dikatakan 75% kepada siswa. Maka kami menggunakan model pembelajaran presentasi ini dengan harapan akan memperbaiki kualitas proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang ketiga, karena KD-nya ini adalah monolog, presentasi itu adalah monolog yang bisa dipersiapkan sebelumnya, kemudian anak-anak bisa menghafalkan, menguasai sebelumnya. Maka diharapkan dengan dasar intake atau kemampuan siswa seperti itu, maka ada preparing sebelumnya. Nanti diharapkan di proses pembelajarannya semakin menarik, lebih didominasi oleh siswa, dan mereka punya pengalaman untuk bermonolog. Tujuan penelitian ini tetap fokus tadi, memotivasi belajar, memperbaiki kualitas proses pembelajaran, kemampuan berbicara, untuk menggunakan makna teks monolog. Tapi tetap konsisten 3, mohon maaf ada 4 ini. Berikutnya, manfaat bagi siswa. Di situ anak-anak diberikan kesempatan untuk berbicara. Ini kebetulan saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk couple, jadi berdua. Berarti bisa mempunyai kesempatan untuk berkolaborasi. Dia punya pengalaman untuk mengutarakan menggunakan bahasa Inggris secara lisan. Ya, kemudian bisa di dalam proses itu ada permasalahan-permasalahan mental. Ini dia punya pengalaman untuk mengatasi situasi dan lain-lain. Bagi guru, ini 3 hal yang saya utarakan tadi, bagaimana memotivasi, kita punya pengalaman untuk mendesain pembelajaran, mengelola pembelajaran, kemudian nanti bisa memperoleh nilai dengan otentik, jadi di ongoing assessment process. Bagi sekolah, dengan adanya inovasi ini akan memberikan kasanah model-model pembelajaran lebih banyak, pengembangan di kurikulum dan kasanah keilmuan, akan memberikan tawaran inovasi model pembelajaran. Kajian pustakanya, kami merujuk kepada 1, fokus tetap berwacana, seperti yang saya utarakan tadi. Yang kedua, ada bahasan khusus bagaimana cara membangun kompetensi peserta didik untuk berwacana. Ada tahapan-tahapan yang saya utarakan di dalam kajian pustaka. Ini adalah kombinasi dari yang saya baca, pengalaman saya mengajar selama 20 tahun itu, kemudian saya tuangkan di dalam membangun kompetensi peserta didik untuk berwacana. Kami cuplik ada beberapa pendapat dari Pak ahli dan pengalaman yang
pernah saya jalani selama menjadi tenaga pendidik. Kemudian model pembelajaran bersatu untuk berbagai text explanation ini adalah salah satu model yang memfasilitasi siswa untuk bermonolog. Ini saya berikan batas-batasan, monolog itu definisinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kemudian lokasinya ini, mohon maaf, ini memang sudah cukup lama, tetapi cukup menarik karena ini adalah sebetulnya di sebelum ada K13, ini juga ada kurikulum KPK yang sebetulnya sama, cuma ada penekanan-penekanan tertentu. Nah, kemudian sebagai penelitiannya SMA 1 Dagangan kelas 12 MIPA 1 saudara tadi, rancangan penelitian ini saya menggunakan 2 siklus. Ini hasilnya, kami sudah melakukan pelaksanaan tindakan siklus pertama dan siklus 2. Siklus pertama ini adalah rancangan awal berdasarkan data yang saya dapat. Kemudian saya melakukan tindakan di pelaksanaan. Anak-anak kita berikan motivasi untuk diberikan reward supaya muncul volunteer. Ini di pelaksanaan. Siapa yang mau presentasi 5 kelompok duluan akan mendapatkan tambahan nilai plus dan lain-lain. Kemudian di pengamatan seperti biasa saya menggunakan anecdotal journal, menggunakan ongoing assessment process, kemudian ada rubrik yang sudah saya siapkan. Kemudian saya melakukan refleksi, dari hasil refleksi di siklus pertama inilah ada beberapa temuan yang ada hubungannya dengan language features. Language features itu unsur kebahasaan, seperti saya katakan, berwacana itu tidak hanya sekedar berkomunikasi, ada aturan tertentu yang hubungannya dengan struktur, kemudian ada bahasa baku yang harus digunakan, yang kita sebut dengan language features, ada pola-pola tertentu yang harus digunakan, maka inilah yang namanya diction sama fake expression yang ternyata muncul. Ini walaupun sudah kita persiapkan sedemikian rupa, ada muncul permasalahan pada saat mereka melakukan presentasi. Kemudian kami lakukan perencanaan, saya laksanakan pembelajarannya, tidak lagi memberikan reward, tetapi mereka saya berikan kesempatan karena sudah punya pengalaman di pertemuan sebelumnya. Di pengamatan tetap saya menggunakan instrumen penilaian yang sama. Dan saya punya data ini. Nah, inilah data yang perlu dicatat. Saya sangat sepaham dengan Pak Ali bahwa penelitian itu tidak harus berhasil. Artinya tidak harus 100% ini semuanya tidak. Nah, di data-data saya seperti ini, tetapi ada peningkatan iya. Itu yang harus dicatat, ada peningkatan iya. Tapi harus mengantarkan anak untuk berhasil taruh di atas 90%, kami kira dalam proses yang begitu pendek, menurut hemat saya tidak mungkin. Dan yang saya dapatkan ketika melakukan lomba-lomba di penelitian memang seperti itu. Terima kasih, kemarin sudah di-refresh. Ini skornya. Saya ulangi, ada 5 rubrik ini yang saya bilang, ada 5 kriteria maksud saya. Ini kriteria yang 4, pacing, pattern, audience, contact. Saya kembali dulu sebentar. Ada understanding text, presentasi, voice and pattern. Jadi maksudnya di kriteria yang pertama ini saya mengamati apakah anak-anak menguasai materi yang akan disampaikan. Kemudian di presentasi ini akan nampak penggunaan bahasanya, dia runut apa tidak, lengkap apa tidak. Kemudian kalau di poin 3, seperti saya katakan, teks berwacana, saya mengamati di unsur kebahasaan sama pola. Saya munculkan di kriteria yang ketiga. Yang keempat juga masih sama, ini ada di struktur, sama di unsur kebahasaan. Yang di terakhir 5 ini adalah apakah mereka bisa berkomunikasi dengan audiens. Kelima inilah yang menjadi data saya untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ini datanya, student participation ternyata naik
dari 36,67% naik menjadi 57,78% siswa berpartisipasi di dalam proses pembelajaran. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi presentasi dari Pak Eko Edi. Beliau dari SMK Negeri 1 Dagangan, SMA Negeri 1 Dagangan, dan beliau mengajar Pak, maaf salah sebut, SMA Negeri 1 Dagangan, dan beliau mengajar bahasa Inggris. Karena di line chat ini belum ada pertanyaan, mungkin Pak Ahya bisa memberikan tanggapan sambil menunggu beberapa peserta yang akan memberikan pertanyaan. Monggo Pak Ahya. Oke, terima kasih. Tampak sekali nggih Pak Eko menguasai penelitiannya, dan saya yakin beliau sudah berkali-kali kayaknya melakukan penelitian terkhusus PTK nggih Pak Eko. Jadi mungkin nanti kita juga bisa mungkin juga bisa sharing Pak Eko, karena kendalanya selama ini di Bapak Ibu guru di sekitar kita nggih, terutama yang saya amati menganggap PTK itu sulit banget. Padahal sebenarnya PTK itu kan sangat simpel seperti yang jenengan paparkan, bahwa kita tidak harus selalu membuat siswa itu berhasil dengan tindakan yang kita lakukan, tapi pada prinsipnya seyogyanya ada peningkatan. Tapi memang sepertinya memang mesti ada lah peningkatan karena kita melakukan tindakan yang berbeda. Nah, ini mungkin suatu saat atau bisa jenengan bikinlah tips-tipsnya nggih untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini, bagaimana cara simpel membuat PTK. Karena kalau kita sudah tahu kuncinya itu sebenarnya juga nggak terlalu sulit. Sehingga yang sangat saya khawatirkan itu banyak sekali Bapak Ibu guru yang nyuwun sewu nggih, akhirnya terus menjahitkan penelitiannya. Ini kan nggak logis sama sekali nggih. Kita yang mengajar, kita yang ketemu dengan siswa di kelas, tapi yang membuat rancangan bahkan laporannya itu orang lain yang kadang tidak tahu kondisi di kelas kita seperti apa. Nah, mungkin sangat bagus sekali yang disampaikan Pak Eko. Mungkin satu Pak Eko yang perlu saya konfirmasi untuk tindakan yang jenengan berikan ke anak terkait dengan penguasaan teks eksplanasi tadi itu model presentasi nggih. Model presentasi, Pak. Jadi secara singkatnya anak diminta mempresentasikan hasil karyanya gitu. Iya, seperti yang ini Pak, gambar itu ya. Gambar yang sedang bergerak ini ya. Nah, ini adalah cuplikan-cuplikan dari presentasi anak-anak yang saya video maupun saya foto yang menjadi background dari slide ini, Pak. Nggih, nyuwun sewu kalau saya kurang tepat, apa tidak begini, model pembelajaran itu kan berarti bentuk pembelajaran nggih dari awal sampai akhir, seperti halnya kalau kita bikin RPP ya, di situ model pembelajarannya apa? Misalkan discovery learning. Berarti nanti akan muncul sintak-sintaknya. Nah, mungkin ciri khasnya model kan ada sintak-sintaknya. Beda dengan misalkan metode pembelajaran. Mungkin metode pembelajarannya demonstrasi atau ceramah atau diskusi. Nah, di model pembelajaran presentasi itu juga ada sintak-sintaknya, Pak? Begini, saya paling suka untuk melakukan inovasi, Pak. Jadi salah satu inovasi ini dulu yang melatar belakangnya. Salah satu inovasi menurut pemahaman saya adalah sesuatu yang sudah ada, yang sudah lazim. Kemudian kita lakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kepentingan kita. Kemudian fokus kepada permasalahan-permasalahan yang ada. Saya sangat sependapat, sebetulnya kalau ini rangkaian kegiatan pembelajaran kombinasi yang tren sekarang dari KD 3 dan KD 4, perlu diketahui bahwa ini membutuhkan waktu minimal 7 pertemuan, Pak. Ini yang harus di-underline. Nah, saya sependapat, kalau ini paling cocok menggunakan project based learning, jika dimulai dari membangun pengetahuan di awal. Karena nanti di penghujung, anak-anak pasti mempresentasikan hasil. Nah, ini sangat cocok untuk monolog. Tetapi saya ingin memfokuskan konsentrasi saya ada di monolognya saja. Di monolognya saja. Yang kedua, saya sering menginsert sebuah pembelajaran keseluruhan, apakah itu
discovery learning, ini. Kemudian di problem based learning, ini saya sering menginsert karena di situ kita boleh memenggal sebuah sintaks, saya pendapat ini supaya tidak terjadi monoton. Kita ambil contoh pada saat anak-anak mengumpulkan data, misalnya collecting data. Kalau kita membutuhkan pertemuan lebih dari satu pertemuan ini, maka harus ada inovasi yang diinsertkan di dalam salah satu sintaks ini. Misalnya, pada saat saya membangun pengetahuan ini, Pak, saya sempat menginsertkan sebuah model pembelajaran namanya skim, scan, map. Skimming, scanning, mapping. Karena anak-anak akan bisa membaca secara keseluruhan teks itu dengan cepat, kemudian menyimpulkan dulu. Namanya skimming. Yang kedua, setelah mereka mendapatkan pengetahuan awal, di situ ada paparan pertanyaan, kita minta untuk memahami pertanyaan dulu secara sekilas, kemudian kita berikan kesempatan untuk mencari jawaban di teks yang sama tadi, ini namanya scanning. Jadi scanner sama dengan itu, dia mencari hal-hal yang detail, informasi-informasi yang ada di teks. Nah, setelah mendapatkan informasi yang cukup, maka anak-anak harus mengundili. Jadi harus memetakan supaya apa yang dia baca menjadi miliknya. Maka pada saat saya membangun pengetahuan, karena di KD ini ada namanya membedakan beberapa teks. Jika tidak di model seperti ini, walaupun saya menggunakan model keseluruhan discovery learning, problem based learning, sama project based learning, maka akan tidak menarik dan anak-anak akan terjebak bagaimana cara memahami lebih cepat beberapa teks ini. Inilah wawasan yang saya terima dan kebetulan saya gunakan inovasi-inovasi dan alhamdulillah di tahun 2005 Pak saya punya kesempatan untuk simposium guru tingkat nasional Pak dari hasil PTK Nyun Sewu. Nah, itu kira-kira gambarannya Pak. Terima kasih Pak. Mohon direspon. Oke. Oke, bagus sekali Pak Eko. Saya banyak sependapat dengan yang jenengan utarakan. Memang inovasi itu kan tidak boleh harus terkungkung oleh sintak-sintak model maupun metode-metode yang sudah ada. Saya sepakat. Jadi memang kategori misalkan untuk lomba-lomba nasional sekarang itu seringkali yang menjuarai itu bahkan model-model atau metode yang tidak pernah kita dengar. Ya. Jadi memang orisinil meskipun itu juga hasil modifikasi dan diterapkan pun berhasil. Dan saya meyakini bahwa hasil inovasi yang bagus itu tidak hanya yang berhasil kita terapkan di lingkungan kita, Pak, tapi juga bisa ditiru oleh teman profesi kita yang lain dan juga bisa diterapkan. Nah, itu mungkin yang melandasi kita, Bapak Ibu, yang istilahnya memotivasi untuk sharing, ya. Termasuk Pak Eko tadi mungkin pernah menjuarai atau ikut simposium, itu saya kira sudah luar biasa, suatu pencapaian yang tidak banyak guru bisa dapat, nggih Pak Eko. Terima kasih Pak. Satu hal yang saya tertarik dengan Pak Ayah ini, ketika saya mendengarkan, wah luar biasa Pak. Pak, apa itu di best practice Pak? Ini ada satu yang underline bahwa itu harus dilakukan berulang-ulang. Itu yang kuncinya menurut saya. Yang harus dilakukan berulang-ulang dan berhasil. Itu luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Nggih. Nggih Pak Eko, karena saya pernah baca sebuah buku dari, saya lupa namanya, tapi beliaunya menjuarai best practice tingkat nasional, Kemdikbud tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi di situ beliau menulis memang best practice itu intinya paling tidak 3 tahun. Ya, jadi 3 tahun diterapkan, 3 tahun berhasil, dan harus bisa ditiru oleh siapapun guru itu. Jadi kalau kita misalkan sekolah kita kaya, sekolah kita punya sumber daya yang mumpuni untuk membeli alat-alat tertentu, dan kemudian kita gunakan berhasil untuk peningkatan kualitas siswa, itu saya kira bukan best practice, karena di lain daerah yang pelosok, di lain daerah yang sumber dayanya itu kurang, itu tidak akan bisa menirunya. Nah, saya kira kita, Bapak Ibu guru di SMA maupun di tingkat jenjang yang lain, sangat berpeluang untuk membuat semacam best practice itu. Apalagi Pak Eko ini mungkin pengalaman mengajarnya sudah di atas 20 atau 25 tahun, nggih Pak Eko ya.
Saya kira banyak sekali 20 tahun, Pak, 20 tahun. ya 20 tahun ya. 20 tahun, Pak. Jadi saya yakin sudah ketemu dengan 20 generasi yang itu jelas memberikan income atau pengaruh dan mempunyai banyak sekali problem solving. Terima kasih Pak Eko atas sharingnya, Terakhir atas boleh saya pemaparannya. pesan, Pak. Terakhir Monggo, boleh saya pesan, sambil Pak. mungkin nanti Bapak Ibu guru yang lain Ya. bisa sharing dengan Pak Eko langsung saja, tidak usah di chat. Monggo Pak Eko. Iya. Hari ini kita terjebak dengan sebuah wacana RPP 1 lembar, Pak. Barangkali Ya, saya ya, hanya mengutarakan ingat kepada semuanya, RPP 1 lembar itu adalah hanya sebuah bentuk yang mempermudah kita untuk melakukan rancangan pembelajaran. Tetapi yang harus diperhatikan adalah satu, saya sependapat, kegiatan inti itu jangan lupa bahwa kegiatan inti itu hakikatnya harus ada model pembelajaran atau setidaknya ada model yang saya utarakan inovasi, tetapi sintaknya harus jelas. Kenapa begitu? Itu nanti semuanya akan bisa diukur, Bukan berarti RPP 1 lembar menjadi lebih mudah. Kalau menurut saya tidak. Dan saya hari ini sampai dengan hari ini saya tetap konsisten, walaupun itu dikemas seperti apapun 1 lembar. Ini apalagi ada dunia maya yang ada tautan, itu semakin memperpendek kita untuk memberikan deskripsi di RPP. Sekali lagi bahwa RPP itu intinya harus koheren sama cohesion, harus runut mulai dari KD, kemudian di model pembelajaran, dan jangan lupa di penilaian, di assessment-nya ini harus nyambung. Ini. Yang kedua, tidak boleh lompat-lompat. Kemudian yang ketiga, harus ada inovasi. Dan yang keempat, saya sependapat bahwa RPP yang terbaik itu adalah RPP yang 3 kriteria sudah saya utarakan, dan yang terakhir bisa digunakan oleh siapapun, walaupun bukan mapel kita, tetapi bisa melakukannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ini sebuah. Baik. Monggo Bu Kusnul ditawarkan dulu kepada Bapak Ibu yang lain. Teman-teman kalau misalkan mau berdiskusi bersama, menarik kita hari ini. Alhamdulillah ada Pak Eko yang sudah menghasilkan PPK yang seperti ini. Monggo Bapak Ibu kalau ingin ada sharing, kita sharing bersama-sama. Monggo. Atau mungkin tambahan dari dulu Pak Ayah. Monggo Pak Ayah. Tadi tambahan aja saya ya. Loh, enggak apa-apa Pak Ayah. Sambil menunggu teman-teman saya juga dari Kediri loh Pak. Oh, enggak Pak Eko. Pak Ayah, saya juga dari Kediri loh Pak. Kediri Punti Pak Eko. Dari SMA 2 Pak. Peronggo Pak. SMA dari KIP Malang loh Pak, sama loh Pak. Oh, oke. Jenengan alumni SMA 2? Atau alumni SMA 2, alumni KIP Malang Pak. Oh, nggih. Saya alumni Semada 2002 Pak Eko. Nggih Pak, saya 88 Pak. Oh, 88. Nggih, ternyata saya satu alumni dengan Pak Eko. SMA dan kampusnya ini Bu Kusnul. Kampusnya. Terima kasih Pak Eko. Jadi ini kita diberi stimulus baru oleh Pak Eko tentang RPP 1 lembar. Mungkin untuk PTK-nya tadi sudah clear nggih. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi monggo. Nah, ini sebuah bahasan yang menarik Pak Eko, RPP 1 lembar. Tapi terus terang begini Pak Eko, saya kan hidup di dunia SMK. Saya guru produktif. Jadi saya bukan guru mapel umum, saya guru produktif. Nah, kecenderungannya di guru-guru mapel produktif itu memang lemah di administrasi. Nah, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang sangat segar, yaitu RPP 1 lembar. Nah, ini mungkin tidak semua guru cocok dengan terobosan ini, tapi kalau saya lihat di lapangan, RPP itu kan yang paling bagus RPP yang dibuat. Ngoten nggih. Jadi bukan RPP yang di-copy. RPP yang dibuat sendiri. Nah, ketika kita dihadapkan pada teman-teman yang selama ini hanya copy paste, dan itu saya kok melihat mayoritas di kita itu sangat pas bila diiming-imingi terlebih dahulu dengan RPP 1 lembar. Meskipun kenyataannya bolehlah RPP kita 1 lembar, tapi di dalamnya itu memuat sekali banyak lampiran. Mulai nanti mungkin bahan ajarnya, mungkin nanti
dari media evaluasinya, dan seterusnya. Jadi satu lembar pun itu hanya bisa menangkap istilahnya sampulnya saja, isi bukunya bukan di RPP 1 lembarnya. Nah, ini mungkin tepat bagi Bapak Ibu guru yang baru memulai akan membuat sendiri RPP-nya, Pak Eko. Tapi kalau Betul, setuju, Pak. ya, tapi kalau sudah terbiasa membuat RPP sendiri, saya kira tidak terakomodir hanya satu lembar, karena kita perlu banyak sekali menuliskan kegiatan inti di mana dalamnya harus ada sintak benar. Jadi yang selama ini kurang dikuasai Bapak Ibu guru, saya melihat bahwa di RPP-nya itu ada model di atas itu, model pembelajarannya ada, pendekatan ada, metode ada, tapi di kegiatan inti tidak dicantumkan. Kalau dulu kita terjebak pada 5M, mengamati, menanya, dan seterusnya. Nah, sekarang 5M sudah tidak ada, sintaknya pun juga tidak dituliskan. Nah, ini yang menjadi koreksi bersama, bahwa RPP itu kan dibuat untuk kerangka atau role model kita mengajar di kelas. Nah, itu yang saya kira perlu pertama kali dipahamkan kepada Bapak Ibu guru. RPP itu tidak hanya sekedar dibuat, tapi juga dilaksanakan, tidak hanya sekedar dibawa, tidak hanya sekedar dinilaikan. Atau nggih Pak Eko? Sepakat, Pak. Nggih, monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ingin sharing. Monggo Bapak Ibu, kami tunggu. Menarik sekali pembahasan kita, tidak hanya berbicara tentang PTK, juga RPP. Alhamdulillah, akhirnya banyak ilmu yang kita dapatkan dari sini, baik dari narasumber maupun dari peserta. Sambil menunggu, atau mungkin satu lagi Pak ya yang akan presentasi, nanti setelah itu nanti bisa dibuka line tanya jawab sebanyak-banyaknya. Satu lagi peserta yang presentasi yaitu Ibu Tuti Wulandari dari SMKN 1 Mejayan. Bu Tuti sudah bergabung ya Bu Tuti? Assalamualaikum Bu Tuti. Dinyalakan dulu Ibu mikrofonnya Bu. Bu Tuti, Assalamualaikum. Nyalakan dulu Bu. Pak ya, bisa dibantu Bu Tuti menyalakan mikrofonnya Pak. Karena kok masih itu. Bu Tuti monggo dinyalakan mic-nya. Sudah ya Pak? Sudah, oke. Sudah. Oh iya, sudah masuk. Ya monggo Bu Tuti, jangan presentasikan PTK Terima jenengan. kasih. Suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Bisa Bu, bisa. Iya. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sampun Bu. Nah, terima kasih. Saya perkenalkan, saya Bu Ibu Tuti Wulandari dari SMK Negeri 1 Mejayan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah PTK berjudul Peningkatan Kualitas Kegiatan dan Hasil Belajar dengan materi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 10 Agrobisnis Pengolahan Hasil Pertanian 3 SMK Negeri 1 Mejayan tahun pelajaran 2019-2020. Ini tepatnya pada semester Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin kalau dilihat dari judulnya, judul saya sudah salah karena terlalu panjang Bapak Ibu. Terus latar belakang saya membuat PTK ini ya, karena menurunnya minat baca siswa terhadap bahan ajar yang telah dimiliki. Ini sebenarnya Bapak Ibu untuk bab ini hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
itu awalnya saya memprogramkan membuat makalah untuk tiap kelompok siswa. Jadi siswa sudah saya bagi dari beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu saya beri tugas tersendiri untuk membuat makalah. Tapi kenyataannya sudah 2 pertemuan makalahnya belum jadi. Maka nanti pada PTK ini makalah itu saya ubah menjadi kerangkanya makalah itu dituangkan dalam sebuah media yang nanti akan dibuat oleh anak yang berupa di kertas manila, kemudian disesuaikan dengan ilustrasi dan imajinasi tiap-tiap kelompok tersebut. Kemudian latar belakang lain, suasana kelas yang teduh dan tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang ketiga, kurang fokusnya siswa pada materi yang dibahas. Karena memang materinya ini hubungan pemerintah pusat dan daerah, itu sudah beberapa kali saya mengajar di tahun-tahun berikutnya, memang materinya kurang menarik bagi siswa terutama. Karena memang itu kalau di buku itu gambarnya hampir tidak ada, kemudian isinya adalah undang-undang pemerintahan daerah. Mungkin bagi siswa kurang menarik. Maka saya sudah tadi mengubah dari makalah tadi menjadi sebuah media agar siswa nanti lebih tertarik pada materi tersebut. Setelah ini kemudian saya juga melihat bahwa di kelas itu mengkomunikasikan itu masih kurang bagi siswa. Sehingga nanti dari diskusi kelompok tadi, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan dari hasil diskusinya berupa peta konsep yang dibuat dalam sebuah kertas manila. Nah, ini tujuan PTK yaitu mendeskripsikan penerapan model pembelajaran discovery learning dengan dalam meningkatkan kualitas kegiatan belajar siswa. Nah, kualitas belajar siswa nanti ya materinya hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada kelas 10 Agrobisnis 3 SMK Negeri 1 Majaya semester genap tahun pelajaran 2019-2020 dilihat untuk kualitas pembelajarannya nanti ya, kualitas kegiatan belajar saya fokuskan pada praktek guru dalam menerapkan model pembelajaran discovery learning, kemudian sikap siswa dalam diskusi kelompok, dan presentasi hasil kelompok siswa tadi. Kemudian tujuan PTK yang kedua itu mendeskripsikan penerapan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa, terutama dalam materi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada kelas 10 pengolahan hasil pertanian 3 SMK Negeri 1 Mejayan semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Terus ini instrumen penelitiannya Bapak Ibu. Ini instrumen penelitian untuk melihat praktek guru dalam menerapkan model discovery learning nanti. Yang pertama itu kegiatan awal nanti yang dinilai adalah memberikan apresiasi, menjelaskan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan intinya ini adalah sintak dari discovery learning. Kemudian untuk kegiatan penutup itu adalah memberi evaluasi kepada siswa. Dan yang kedua memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Terus ini instrumen untuk penilaian sikap nanti yang saya nilai, ini saya gunakan dalam kegiatan diskusi Bapak Ibu, yaitu menghargai pendapat orang lain, kemudian kerjasama dalam kelompok tersebut, kekompakan, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Ini saya cuplik sedikit saja, hanya satu kelompok saja Bapak Ibu.
Kemudian ini untuk penilaian keterampilan yang nanti saya lihat pada saat siswa mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu keterampilan menjawab, keterampilan bertanya, kejelasan komunikasi. Kejelasan komunikasi itu maksudnya nanti apakah peserta lain itu mudah memahami atau menangkap dari informasi yang disampaikan oleh kelompok yang sedang presentasi. Kemudian visual gambar hasil diskusi itu maksudnya nanti apakah peta konsep yang dihasilkan oleh kelompok tersebut itu sesuai dengan kerangka yang telah dipilih atau tidak. Kemudian kesesuaian dengan materi. Kemudian ini untuk penilaian pengetahuan biasa kita menggunakan analisis hasil evaluasi. Ini setiap evaluasi saya hanya menggunakan 5 soal saja Bapak Ibu. Tiap soal saya beri skor 20. Kemudian hasil penelitian ini saya lakukan mulai pertengahan Februari 2020 ini sampai pertengahan awal Maret 2020. Hasilnya ini hasil praktek guru dengan model pembelajaran Discovery Learning siklus 1 dan 2. Siklus 1 ini hasilnya artinya guru nilainya baru baik. Untuk PTK ini saya mengajak teman saya yang bernama Bu Dami, Bu. Memang beliau jurusannya tidak PPKN seperti saya, tapi jurusannya Bahasa Indonesia. Karena nanti pada saat presentasi anak-anak itu biar saya dibantu cara menilainya, terutama presentasi itu mungkin bagi guru bahasa dan guru PPKN berbeda dalam menilainya. Maka saya minta tolong pada beliau untuk ikut membantu menilai presentasi siswa. Ini adalah hasil praktek guru pada siklus yang kedua. Terus ini hasil siswa pada siklus 1 dan siklus 2. Ini ada beberapa siswa sudah menunjukkan sikap yang baik, tapi masih ada kelompok siswa yang nilainya cukup, ya. Karena target saya di PTK ini semua kelompok siswa itu memiliki nilai baik. Kemudian ini hasil pengamatan keterampilan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Terus ini hasil pengetahuan siswa, jumlah siswa 10 APHP 3 itu ada 30 siswa. Ya. Ini untuk siklus yang pertama ada 2 siswa yang tidak tuntas. Alhamdulillah untuk siklus yang kedua semua sudah tuntas. Terus ini kalau hasil keseluruhannya untuk aspek yang saya nilai untuk kualitas belajar dilihat pertama dari sikap dalam diskusi kelompok, targetnya saya 85%. Ternyata di siklus pertama baru tercapai 65,5%. Untuk siklus yang kedua 77,33. Ini kalau dilihat dari target sebenarnya sikap siswa itu belum memenuhi. Tapi saya tidak berkecil hati bahwa tidak semua penelitian itu menurut saya pribadi tidak harus berhasil. Tapi menurut saya ada peningkatan dari sikap siswa itu saja saya sudah artinya sudah merasa bangga. Kemudian untuk presentasi tiap kelompok target saya 85%, artinya siswa itu mampu mempresentasikan. Pada siklus yang pertama itu baru 65%. Kemudian siklus yang kedua itu pas 85%, artinya sudah memenuhi target.
Kemudian proses KBM yang dilakukan oleh guru dengan discovery learning, targetnya tetap 85%, siklus pertama itu 73,21%, dan siklus yang kedua 94,64%. Untuk evaluasi hasil belajar siswa, targetnya sama 85%, artinya 85% siswa itu harus tuntas. Ya. Di siklus pertama 93,33%, ini sebenarnya sudah melampaui target, karena tadi ada 2 siklus, ya. Alhamdulillah di siklus kedua 100% sudah tuntas. Ini Bapak Ibu beberapa contoh kegiatan siswa dalam kegiatan PTK tersebut. Untuk yang ini adalah siswa menuangkan kerangka berpikirnya pada sebuah kertas manila ini yang nanti akan dibuat dalam dituangkan dalam kertas manila. Terus ini adalah contoh presentasi siswa yang dilakukan tiap kelompok. Terima kasih Bapak Ibu ya, atas waktu yang diberikan. Mungkin presentasi saya terlalu singkat karena keterbatasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti atas presentasinya. Ini dari Mapel PPKN Pak Ahya. Beliau mengajar di SMK 1 Mejayan. Kebetulan siswanya adalah SMK yang berlatar belakang jurusannya agribisnis ya Bu ya. Iya betul Bu. Kebetulan di line belum ada Pak Ahya. Kalau Pak Ahya ingin mengomentari silahkan, monggo Pak. Halo? Halo, ya saya masih di sini Bu. Monggo Pak. Saya takutnya jenengan ngilang Pak Ahya. Saya diam-diam memperhatikan. Terima kasih Bu Tuti atas sharingnya lewat presentasi tentang PTK-nya. Salam kenal dari SMKN Duan Jiwan. Salam kenal Pak. Banyak kawan-kawan saya di sana, Bu Khofsah. Mungkin ada juga di sini ya. Hadir ini di presentasi ini. Oh ya, Bu Khofsah, Bu Dewi, Bu Christine, Pak Harto. Ya. Bu Tuti, tentang PTK berarti ini sudah selesai nggih? Untuk tinggal menyusun laporannya. Laporannya juga sudah disusun? Sudah, sampun Pak. Nah ini tinggal presentasinya, saya tuh bingung. Maka alhamdulillah kok ada kesempatan presentasi ini. Walaupun tidak sempurna. Oke. Paling tidak nanti bisa digunakan untuk pelengkap lampirannya nggih. Administrasi seminar hasil PTK biar nanti bisa dinilai secara penuh. Baik Bu Tuti, untuk PTK-nya yang tadi perlu saya garis bawahi, jenengan menyebutkan guru kolaborator nggih. Jadi jenengan mengajak guru mapel lain untuk masuk ke kelas, begitu? Perannya sebagai apa di sana? Jadi perannya itu awalnya menilai saya Pak, menilai praktek saya itu sudah sesuai dengan sintaknya atau belum, maksudnya ya. Kemudian saya itu mampu menguasai kelas atau tidak. Kemudian misalkan suara saya itu mampu didengar siswa atau tidak. Jadi intinya beliau yang saya ajak kolaborator itu menilai praktek saya di kelas. Oh ya. Terus kebetulan, berarti bukan menilai siswa ya, menilai jenengan. Ya. Oke. Ya menilai saya. Berarti lebih tepatnya mungkin ini guru observer biasa kita mengenal nih. Jadi bukan guru kolaborator. Jadi memang ketika proses pengambilan data atau pelaksanaan pengambilan penelitian itu kita seringkali lupa bahwa kita itu perlu guru observer. Jadi ini bisa jadi perhatian juga Bapak Ibu yang lain. Seperti yang sudah dilakukan Bu Tuti ini sangat tepat karena kita perlu juga menilai penampilan kita ketika memberikan materi di kelas. Tentu saja nanti ada instrumennya Bu Tuti ya. Mungkin guru observernya itu tinggal mencentang ya, tidak, atau mungkin bisa skala
Sudah, Skalanya berapa nih? belum? Ya, jadi guru observer itu penting karena kita seringkali tidak bisa menilai diri kita sendiri. Nah, ketika ada guru observer hadir, itu nanti akan memberikan feedback maupun observasinya selama kita tampil di kelas. Dan betul tidak harus satu mapel ya Bu Tuti, bisa juga mapel Iya. lain yang sekiranya beliaunya mampu, atau bisa juga guru ini pembimbing PKG kita gitu Bu Tuti ya. Di SMK kan sudah Oh, dibagi-bagi ya untuk PKG, iya, tim penilainya. Tapi biasanya iya. tim penilai itu kan para pejabat sibuk. Jadi Jabat ngiler Pak, lah saya mboten wonten. jadi Nggih, kita nggak ngajak guru teman kita untuk menjadi observer. Oke, saya kira itu tepat nggih, Bu Tuti. Kemudian nggih. untuk yang diteliti Bu Tuti untuk PTK jenengan tadi ada kegiatan pembelajaran, berarti itu motivasi Nggih. ya. Kemudian ada hasil belajar juga. Hasil belajar nggih ya. Berarti ada 2 variabel ya yang diteliti. Variabel ya, ya, nggih. Ya, biasanya memang PTK itu kan kalau nggak motivasi ya hasil belajar. Karena yang Nggih, bisa terukur kan seperti itu. Untuk motivasi jenengan pakai angket atau observasi? Untuk motivasinya itu saya melihat kualitas pembelajaran, Pak. Kualitas pembelajaran itu yang saya nilai 3, yaitu praktek saya dalam menerapkan discovery learning, kemudian sikap siswa dalam diskusi kelompok, kemudian yang ketiga siswa dalam mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok lain. Berarti instrumennya hasil observasi jenengan, tidak ada angket yang disebar ke siswa? Oh, tidak Pak, untuk PTK ini tidak. Gimana Pak Ahya? Oh oke. Ya, jadi mungkin untuk menilai motivasi pembelajaran gitu. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan angket yang diisi siswa. Jadi siswa mengisi bagaimana jenengan mengajarnya dan seterusnya. Karena itu nanti akan mempengaruhi juga motivasi siswa gitu. Tapi kalaupun sudah lewat tidak apa-apa. Saya kira itu sudah cukup. Dan PTK pun sebenarnya juga nggak harus 2 gitu, variabelnya. 1 pun juga boleh. Jadi misalkan kita hanya fokus untuk penelitian kali ini, kita hanya meneliti motivasinya saja, oke. Nanti di lain kesempatan kita akan berusaha meningkatkan hasil belajarnya berupa nilai ujian atau nilai tugas. Saya kira itu juga bisa. Karena PTK memang sebenarnya sangat simpel. Metodologi penelitiannya pun juga hanya sekedar membandingkan ya. Jadi antara siklus 1 dengan siklus 2 seperti itu. Dan terima kasih atas sharingnya karena sudah selesai ya PTK-nya, laporannya. Dan kira-kira kendalanya di lapangan apa Bu? Kan ketika semester kemarin sudah mulai belajar dari rumah atau belum? Nah itu alhamdulillah kan ini pertengahan memang KD-nya itu kan sesuai RPP itu kan di awal pertengahan Februari Pak, kan KD 3.8, jadi kan satu semester itu ada 5 KD. Nah itu saya pas waktunya itu Februari pertengahan, jadi pas penelitian ini selesai baru ada instruksi pembelajaran jarak jauh itu. Oh, nggih. Berarti memang ini dilaksanakan masih seperti penelitian yang biasa, nggih, bukan yang daring. Ya, masih tatap muka, masih Ya, dalam pembelajaran tatap muka. Oke, berarti tidak ada masalah. Dan ini mau dipakai untuk naik pangkat yang periode kapan, Bu? Saya kan kebetulan April kemarin baru terima SK naik pangkat, jadi ini mungkin ya 3 atau 4 tahun yang akan datang gimana Pak Ahya? Oh ya, nggak apa-apa, kan memang periode penelitian jenengan sudah berakhir di Desember kemarin ya, kalau nerima SK-nya April ya. Berarti ini untuk 3 tahun Bu, nanti kita coba naik pangkatnya 3 tahunan, jangan 4 tahun. Oke, biar 3 tahun? Bisa. Boleh, jadi untuk Jawa Timur saya sudah konfirmasi ke dinas dan tim penilai, paling cepat bisa masuk untuk dinilai itu 6 semester, jadi 3 tahun. Jenengan sekarang pangkatnya apa? 4A. Sekarang 4A, berarti nanti 4B masih ke provinsi ya? Nggih. Ya, jadi paling tidak jenengan sudah punya tabungan 1 laporan hasil penelitian, tinggal nanti nyari publikasi ilmiah yang lain. Kalau bisa
Jangan PTK melulu Bu, nanti ganti yang lain biar bervariatif. Gitu, boleh bertanya Pak Arya? Monggo monggo sekalian monggo. Baik, ini misalkan PTK saya itu kan saya coba untuk saya buat jurnal dan saya jadikan tugas di diklat ini. Lah, saya kan belum pernah membuat jurnal penelitian itu benar atau tidak, sempurna atau tidak, saya masih belum tahu. Pokoknya membuat gitu saja Pak Arya. Ya, sangat bisa Bu Tuti. Jadi untuk artikel di jurnal itu kan ada 2 macam. Jadi artikelnya bisa berupa artikel hasil penelitian atau artikel hasil dari gagasan. Nah, kalau jenengan ini berarti artikelnya nanti hasil penelitian. Itu nanti biasanya jaraknya jangan terlalu jauh kalau mau dimasukkan ke jurnal, ya 2 tahun sesudah inilah paling lama, karena nanti biar masih fresh. Dan ketika dinilaikan nanti laporan hasil penelitiannya tentu saja harus dilampirkan di jurnalnya. Ya. Untuk artikel penelitiannya sangat tergantung jurnalnya Bu. Jadi jenengan mau masukkan ke jurnal mana, nanti minta gaya selingkungnya dari sana, baru jenengan membuat. Karena permintaan masing-masing pengelola jurnal itu kadang berbeda. Ya. Oke. Nah, kemarin kan saya sudah tanya di grup diklat ini, Pak Subianto Hernowo, ya, itu yang mau nanti membantu. Saya kan masih kesulitan mencari link jurnal itu bagaimana gitu loh Pak. Oh ya bisa, jadi mungkin bisa tahun depan aja Bu, nggak apa-apa. Jadi tahun ini SKP-nya nanti biar cantik ya. Tahun ini laporan penelitian, tahun depan artikel jurnal seperti itu. Pak. Oke, semoga mencerahkan Bu Tuti. Monggo silakan kalau ada peserta lain. Terima kasih. Ada masukan mungkin Pak Eko, monggo. Pak Eko, monggo. Ya, tapi sebelumnya ini ada chat masuk di pribadi saya Pak ya. Ini bertanya tentang observer. Itu apakah harus di setiap PTK itu harus ada observer, Pak? Apakah terus kalau misalkan tidak harus, penelitian seperti apa, PTK seperti apa yang tidak perlu disertakan observer, atau PTK seperti apa yang perlu observer? Pertanyaannya di WA saya pribadi, Pak. Matur suwun. Oh ya. Untuk observer ini bisa dikatakan hukumnya sunnah, Bapak Ibu. Jadi sunnah. Kalau jenengan sudah terlanjur dulu membuat penelitian tanpa observer pun tidak apa-apa. Tapi kalau belum, seyogyanya jenengan minta untuk teman lain menjadi observer. Kan itu ada format instrumennya. Jadi nanti ada di lampiran itu ada observer. Jadi nanti dia di situ bertanda tangan bahwa kita itu mengajarnya, ada indikatornya nanti 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nanti tugasnya observer itu melihat kita bagaimana mengajar di kelas. Itu nanti akan lebih objektif daripada kita tidak pakai. Seperti itu, Bu. Oke, berarti lebih pas kalau menggunakan observer, Pak. Ya. Iya. Harus guru mapel yang sama, tidak ya, Pak ya? Atau bagaimana? Lebih bagus iya, tapi kalaupun tidak apa-apa. Kan yang dilihat itu kan pedagogi kita, Bu. Jadi saya kira semua guru kan menguasai ilmu itu. Jadi bagaimana kita menyampaikan materi, gestur kita, suara kita, penempatan posisi kita di kelas, bagaimana kita menguasai kelas dan seterusnya. Itu kan ilmu pedagogi, ilmu umum. Oke, berarti itu nanti yang bisa dimasukkan ke dalam instrumen ya Pak, kemampuan menguasai kelas dan lain sebagainya. Oke, ya baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang memberikan tanggapan, kami persilahkan. Atau mungkin Pak Eko, ada nggak ya, Pak Eko masih bergabung nggak ya di sini? Atau yang lain sebelum kita tutup, karena sudah dari data yang kita dapat hanya 3 orang saja yang presentasi. Monggo kalau misalkan mau untuk memberikan masukan atau bagaimana, kami persilahkan. Oh, enggak ada. Karena enggak ada, mungkin kita sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa kesimpulan yang akan Pak Ahya berikan. Kami persilahkan, Pak. Ya, baik Bapak Ibu peserta seminar hasil penelitian pagi hari ini, kita sudah menuntaskan seluruh tahapan dari BIMTEK aplikasi ilmiah, mulai dari IN 1, kemudian ON, kemudian IN 2.
saya sangat menyadari bahwa durasi pertemuan ini sangat jauh dari kata cukup, karena ini hanya semacam stimulus atau pemantik bagi kita semua bahwa publikasi ilmiah itu penting, tidak hanya untuk naik pangkat, tapi juga untuk pengembangan level kompetensi kita sebagai guru. Dari sini saya yakin jenengan semua punya nilai tambah. Saya sangat meyakini, meskipun kita sudah tahu, tapi kita pasti akan tahu lebih banyak dengan mengikuti kegiatan sharing semacam ini. Dari hasil presentasi beberapa peserta, saya melihat bahwa penguasaan tentang PTK ini sudah cukup bagus, tinggal saja perlu sedikit penambahan lah, pengembangan yang itu hukumnya sunah-sunah seperti tadi, ya. Jadi kemudian untuk kerangka penilaian tim penilai, jadi saya seringkali sharing dengan tim penilai PAK Jawa Timur, yang perlu diperhatikan untuk PTK agar tidak selalu gagal maupun apelan, gitu. Jadi banyak sekali kasus apelan gara-gara PTK. Jadi pertama, PTK itu baru wajib ketika mau naik pangkat ke 4A. Itu jenengan buka lagi di buku 4, itu jelas. Jadi kalau sebelum 4A, kalau memang tidak berminat bikin PTK pun tidak apa-apa, tidak usah bikin PTK. Tapi kalau jenengan memang idealis, mau meneliti ya silahkan. Tapi tim penilai provinsi itu sekarang untuk PTK sangat ketat, karena sudah terlalu banyak, mungkin titik jenuh ya. Jadi banyak sekali PTK yang sama antara guru satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga sangat ketat penilaiannya. Yang pertama dari judul, Bapak Ibu. Jenengan untuk judul itu adalah langkah awal bagaimana menyusun laporan. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di situ harus ada penyakitnya, ada obatnya, ada pasien, ada rumah sakit. Itu aja. Itu analogi yang paling mudah ketika jenengan membuat judul. Jadi ada penyakit, obat, pasien, rumah sakit. Kemudian setelah judul langsung biasanya melihat lampiran. Jadi tim penilai itu melihatnya lampirannya dulu. Nah, PTK itu tebal banget, itu kan biasanya karena lampirannya banyak. Karena memang intinya PTK itu ya di lampiran. Itu bukti bahwa kita memang benar-benar melaksanakan langkah-langkah di setiap siklus penelitian. Mulai di situ absensi siswa, mungkin daftar hadirnya guru, kemudian observer, kemudian tugas, ada hasil contoh pekerjaan, kemudian nanti ketika seminar ada undangan, ada foto, ada notulen, ada daftar hadir, dan seterusnya. Itu jenengan susun secara kronologis. Jadi menyusunnya secara kronologis, mulai dari awal, ya, siklus 1, siklus 2, kemudian seminar. Nah, ketika lampirannya ini sudah benar, baru jenengan harus fit di isinya. Ya, jangan sampai mungkin nanti ada keliru nama sekolah atau judul. Ya, judul itu kan diulang-ulang diisi. Itu harus sama plek dengan yang ada di sampul depan. Jangan bergeser satu kata pun. Ya, jadi ini perlu dicermati bahwa judul di setiap lembar PTK itu harus sama. Karena ada kejadian judulnya sudah sama sekolahnya tapi berbeda, menggunakan model dan metode gitu aja, itu sudah diapelan, dicoret. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu pahami ketika membuat PTK untuk kenaikan pangkat. Kemudian tambahan saja untuk pangkat yang lebih tinggi, misalkan dari 4A ke 4B masih provinsi ya. Nanti kalau 4B ke 4C baru ke Jakarta. Nah, itu sangat diperhatikan diversifikasi atau variasi dari publikasi ilmiah. Jadi jangan hanya melulu 1 atau 2 item. Misalkan PTK semua. Misalkan kita dari 4B ke 4C itu membutuhkan 14 ya, 14 atau 12 PI, itu jangan melulu PTK. Terus saya bikin PTK 4. Ya boleh saja, tapi itu kan istilahnya terlalu apa ya? Puo-puo gitu loh. Semuanya PTK, padahal kita disediani banyak publikasi ilmiah. Nah, mungkin nanti jenengan bisa mencoba yang lain, kayak karya terjemahan atau mungkin membuat modul, diktat, buku. Nah, yang sangat saya tekankan mungkin buku, karena ini modal kita, guru, yang seringkali berhubungan dengan literasi, bagaimana kita menuangkan ide melalui buku. Kemudian juga bisa mencoba menjadi narasumber atau membuat karya terjemahan. Nah, ini variasi dari publikasi ilmiah ini akan menentukan cara pandang tim penilai, terutama yang pusat, yang 4C.
Karena nanti ketika jenengan mau naik pangkat ke 4D itu wajib membuat buku, ya, buku ber-ISBN. Lah Pak, itu kan masih lama. Ya iya, kalau kita acuannya memang hanya untuk naik pangkat, tapi nggak ada salahnya karena mungkin ada kesempatan dicoba mulai dari sekarang. Nanti kalau sudah berhasil, kedepannya jenengan pasti lebih gampang untuk membuat buku. Saya kira itu penutup dan kesimpulan saya untuk BIMTEK kita selama ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga silaturahmi ini tidak terputus sampai di sini. Saya berharap grup kita tetap ada, tetap eksis, bisa sharing tidak hanya dari pemateri, tapi juga dari sesama peserta-peserta hebat yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Husnu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahya kesimpulannya. Jadi untuk PTK mohon Bapak Ibu kalau seandainya membuat harus benar-benar teliti seandainya itu mau untuk diajukan ke untuk kenaikan pangkat. Dan Pak Ahya sekali lagi, Pak Ahya selalu menggarisbawahi tidak hanya PTK untuk kenaikan pangkat, Bapak Ibu bisa membuat best practice, bisa membuat buku, modul, buku kerja dan sebagainya. Bahkan artikel-artikel Bapak Ibu yang diterbitkan di media-media pendidikan pun bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. PTK hanya salah satunya, tetapi kalau kita membuat ya tidak apa-apa, asalkan kita benar-benar membuat sendiri, sebab kita yang menjadi guru, sebab kita yang tahu permasalahannya dan obatnya seperti apa. Mungkin seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian BIMTEK kita mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Diawali dengan pemaparan materi dari beberapa narasumber, lalu on beberapa hari mulai hari Rabu sampai dengan Jumat yang tugasnya sudah Bapak Ibu kirimkan ke line tugas, ke link tugas, dan hari ini presentasi dari tugas Bapak Ibu sudah kita laksanakan dengan baik. Terima kasih untuk Bu Rohmatin, Bapak Eko Edi, dan juga Bu Tuti Wulandari, serta Bapak Ibu peserta yang lain. Kami di sini selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya atas pelayanan kami yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk masalah absensi, dapat Ibu Bapak Ibu rapel jika memang pada saat hari pertama untuk masuk link itu sangat sulit, bisa dirapel mulai hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Begitupun juga untuk absensi daftar hadir presentasi PTK ini juga dapat segera Bapak Ibu isi. Mengenai apapun nanti, pengumuman apapun nanti tetap akan kami umumkan di grup publikasi ilmiah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Dan kami berharap grup publikasi ilmiah tetap ramai dengan diskusi kita. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Ahya selaku narasumber. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya.